Oke, sekarang itu gini, kenapa alasan Haki Akagami no Sang itu begitu mengintimidasi? Nah, apakah ada karakter lain juga nih yang memiliki haki yang mampu memporak-porandakan mental ratusan bajak laut ataupun angkatan laut sekaliber Aramaki itu? Nah, dalam berbagai kesempatan nih, Oda itu sempat mengatakan jika kemampuan Sang itu pada tahap haki ini memang di atas rata-rata sendiri. Kaido dengan jujur kala itu menganggap bahwa di dunia ini hanya ada beberapa orang yang sulit ia kalahkan dan sebanding dengan dirinya. Roger, Shirohige, Rocks, kaptennya dahulu, Luffy dengan nikahnya ini, serta sang rambut merah Akagami. Nah, kedatangannya di perairan Wano Kuni kala itu tuh menjadi bukti jika ia sepenuhnya mendukung lahirnya era baru. Bahkan jika dipikir-pikir nih, sepertinya ia menjadi bukti nyata jika Admiral bergerak menuju Wano yang notabene minim dimasuki marinir sekalipun, ia dengan sengaja marah besar nih karena ia sepenuhnya mendukung perubahan itu. Ada beberapa alasan kenapa dia dikenal memiliki power haki yang begitu merusak, dan cerita itu dimulai dari masa lalu. Oke, kita mulai pembahasannya dari sini. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai fenomena haki luar biasa yang mengintimidasi milik Yonko rambut merah Akagami no Sang, sejarah tentang lahirnya sang master haki. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa klik lonceng subscribe-nya biar nggak ketinggalan informasi, dan follow Instagram official kita DRTV Mediatif yang berisikan konten pop culture dan merchandise-nya. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Nah, kalau ngomongin kenapa Haki Sang itu begitu mengintimidasi nih, sumber awalnya itu berasal dari sini. Saat itu dalam sebuah SBS volume ke-65, Oda Sensei itu pernah menjelaskan bahwa jika Hosoku Haki milik Luffy itu mampu menjatuhkan 50.000 lawan sekalipun, namun itu belumlah seberapa, karena ada yang lebih menakutkan adalah Haki Raja milik Akagami. Nah, diperjelaskan bahwa Sang sendiri memiliki keistimewaan dalam hal ini. Dalam data SBS itu, Hosoku Haki milik Sang tercatat mampu menumbangkan 100.000 musuh dalam sekali gertakan, dan ini akan semakin mengintimidasi lagi nih seiring amarahnya yang semakin besar itu. Nah, dari sini mungkin kita melihat gambaran nyata kenapa Sang begitu luar biasa di level hakinya tersebut. Pertanyaan sekarang, kenapa Haki Sang juga mampu merusak berbagai benda? Ya, kala itu tepatnya di kapal Moby Dick Shirohige nih. Sang datang dengan sangat tenang, bahkan orang seperti Marco mengatakan seperti ini: baik kalian yang punya mental lemah sebaiknya menyingkir dulu woi, kalian tidak akan sanggup melihat kedatangannya. Dan derap langkah kaki itu menjadi bukti beberapa anggota itu langsung tepar pingsan tuh. Nah, yang menarik ternyata benda seperti kayu saja terpecah dan terbelah karena saking mengintimidasinya haki tersebut. Ada berbagai logika yang masuk akal di sini kenapa Haki Sang itu begitu merusak. Kita tahu bahwa haki adalah persepsi dari kemampuan dan ambisi seseorang yang melahirkan kekuatan misterius. Beberapa orang tentu adalah pilihan sendiri. Saking spiritualnya energi yang dilepaskan itu tadi nih, beberapa diantaranya begitu merusak, dan Sang adalah salah satunya. Karena dasarnya haki sendiri adalah roh individual nih, dan bukan tubuh fisik mereka semata. Seseorang akan mampu melepaskan roh mereka ke tubuh lain atau ke suatu benda. But for the information nih, jangan langsung mentah-mentah ini ngebayangin roh beneran ya, karena mungkin lebih tepatnya seperti aura spiritual yang begitu mengintimidasi, abstraknya seperti itu. Nah, dalam alasan kenapa kayu tersebut bisa sampai terpecah, mungkin hal ini menimbulkan semacam angin yang begitu kuat karena aura pelepasan dari Haki Sang itu sendiri. Nggak ngebayangin kala itu jika sampai haki hitam itu seperti petir yang dilepaskan seperti Wano Kuni ini, bisa saja nih kapal pun juga hancur karena tekanan yang begitu padat dan sangat cepat menghantam sebuah target. Satu hal yang membuat daya tarik di sini adalah bahwa Haki Sang ini juga memiliki kemampuan melumpuhkan bahkan dalam jarak jauh sekalipun. Kita tahu sendiri untuk mencapai tahap ini memang sudahlah di tingkat master dan perlu ratusan atau ribuan kali pelatihan sampai ia benar-benar di tahap the one and only super haki seperti Sang. Sebagai contoh nyata yang dua hal itu tadi kenapa Haki Sang begitu merusak, mengintimidasi ataupun menyerang target dari jarak jauh sekalipun adalah kapal Moby Dick dan juga Aramaki Green Bull adalah peran nyatanya. Ada cerita di masa lalu nih yang entah benar atau enggak, tapi ini bisa dipertimbangkan. Kemampuan Sang dalam menggunakan haki ini sebenarnya mungkin ia pelajari dari dua orang yang panutan besarnya kala itu, Goldie Roger dan juga Silver Relic, dua raja dalam kelompok Oro Jackson.
Nah, tahu kan di dunia bajak laut sendiri orang yang sudah diketahui mampu nih melakukan ketiga jenisnya, Ken Bunsoku, Busosoku dan juga Hosoku no Haki itu cuman ada beberapa orang. Sengoku, Edward Newgate, Monkey D. Luffy, Katakuri, Buah Hancock dan tentunya Silver Relic. Kami rasa nih mereka adalah salah satu orang yang sanggup melakukan hal itu. Nah, tapi satu nama yang dilupakan di sini adalah raja bajak laut di masa lalu yang adalah Goldie Roger. Tahu kenapa? Ya sudah banyak tayangan ketika pertempurannya dengan Shirohige sendiri, Roger acap kali menggunakan haki raja itu dan berlangsung begitu sengit dengan Shirohige yang notabene pengguna 3 jenis haki seperti wakil kapten mereka Silver Relic. Dan saat ini tentunya yang begitu menakjubkan mungkin adalah penerusnya sendiri, dia adalah Akagami no Sang. Nah, meskipun informasi ini belum sepenuhnya benar, tetapi kami rasa ini cukup masuk akal sih. Dari mana Sang mendapati kemampuan haki seperti itu? Kami rasa malah berasumsinya itu gini. Mungkin ya bakat alami dari Sang sendiri yang sudah memiliki cikal bakal tersebut. Tetapi bakat tanpa pelatihan kan juga omong kosong kan. Nah, dua orang yang dianggap mampu melatih Sang adalah para seniornya sendiri, Raja Bajak Laut Roger dan juga Raja Kegelapan Silver Relic. Dua orang raja yang mengajari bagaimana cara menggunakan haki yang benar dan tertarget. Memang tidak ada gambaran ilustrasi bagaimana Relic dan juga Roger mengajarinya, tetapi dengan berbagai hal seperti Roger yang memberikan topi itu kepadanya sebagai warisan, dan juga Sang yang selalu mampir jika ia berada di Sabau di archipelago, di mana itu tempat tinggal wakil kaptennya Silver Relic. Dari berbagai bajak laut, Sang dan Buggy bahkan tidak benar-benar bisa menghormati bajak laut atau bahkan angkatan laut. Tetapi orang semacam Silver Relic, orang seperti Buggy saja bisa nangis karena ia menganggap dia adalah salah satu pahlawan dan penyelamat terbesarnya. Lalu nih kita reflek kepada Sang sendiri yang juga sekarang menjadi Yonko sama seperti Buggy. Kami pikir ini masuk akal jika Silver Relic adalah guru bagi Akagami setelah Goldie Roger itu dieksekusi pihak pemerintahan dunia. Karena kala itu nih ketika pasca eksekusi sendiri, Buggy dan juga Sang itu keduanya menangis dan sempat bertemu. Sang ingin mengajak Buggy membuat kru bajak laut miliknya sendiri. Meskipun kenyataan itu pahit karena penolakan dari Buggy, pada akhirnya Sang memiliki kapal yang dikenal sekarang besar sebagai Red Force itu, yang dikenal sebagai salah satunya Rambut Merah. Nah, mungkin prosesnya itu sama seperti Luffy yang hancur-hancuran di Sabau di archipelago kala itu. Sang semudah mungkin kocar-kacir pula dari angkatan laut or something else. Tetapi di sini Relic akhirnya mengajarinya cara menggunakan haki. Itulah kenapa kita selalu yakin bahwa sebelum Luffy, Relic itu juga sempat mengajarkan cara menggunakan haki kepada seseorang yang lebih senior dari dirinya. Dan orang itu adalah Akagami yang sekarang dikenal sebagai Yonko paling menakutkan. Kisah masa lalu itu yang pada akhirnya juga membuka sedikit gambaran betapa anggota mereka itu begitu ditakuti. Nah, pernah ada sebuah perbincangan menarik dari para guru saya sekalipun bahwa dibandingkan dengan para Yonko lainnya, mereka sebenarnya itu malah lebih mewaspadai pergerakan bajak laut Rambut Merah. Nah, beruntungnya Sang sendiri itu tidak suka membuat keributan dan jika tidak perlu nih, jadi mereka membiarkan Sang agar terus seperti itu berkeliling di laut seperti halnya Shirohige kala itu. Tetapi para guru saya juga sudah beranggapan apalagi Sang sampai marah, maka itulah peristiwa besar yang akan merembet ke banyak hal. Karena Sang sendiri adalah sebuah genderang perang jika ia diusik. Kredibilitasnya sebagai Yonko akan benar-benar keluar dan menakutkan. Dan bukti itu telah nyata nih di perairan Wano Kuni ini. Kalian juga ingat kala itu Sengoku sebagai panglima tertinggi angkatan laut saja langsung setuju nih dengan saran Sang kala itu ketika ia datang di Marineford dan menyuruh mereka semuanya menghentikan peperangan yang tak layak disaksikan oleh kalangan umum. Sengoku langsung mengiyakan dan menyudahi perang itu karena pemerintahan dari Akagami. Dia mengatakan seperti ini, "Baiklah Akagami, karena kau yang meminta, aku setuju untuk menyudahi perang ini." Begitu kata Sengoku. Nah, sebagai mohon penutup juga nih, contoh nyatanya ada pada Dracul Mihawk. Kita tahu begitu berbahayanya pendekar pedang nomor 1 ini. Dia sangat gagah berani menghadapi Shirohige yang notabene dicap sebagai manusia terkuat kala itu, tetapi ia berani melawannya. Namun ketika Sang yang datang, ia langsung meninggalkan Marineford dan mengatakan dengan lantang nih, "Aku memang setuju bertarung melawan Shirohige, tetapi tidak untuk Akagami." Can you imagine that? Nah, dari semua hal informasi yang kita dapatkan ini, sangat layak kenapa pemerintahan dunia begitu melabeli mereka sebagai pembunuh berdarah dingin. Nah, sekumpulan para perompak itu yang siap mengejutkan dunia jika sesuatu mengusik harga diri dan kredibilitas mereka. And maybe next time nih kita akan bahas tentang para bajak laut yang begitu membuat merinding dunia bahkan angkatan laut sekalipun. Nah, ceritanya itu akan lebih panjang lagi. Do you agree guys? So, itulah tadi pembahasan kita mengenai fenomena haki petir hitam milik Akagami yang begitu menakutkan itu. Bahkan orang sekaliber Admiral Aramaki sekalipun tunduk karenanya, yaitu adalah kisah sang master haki Akagami no Sang.
Jangan lupa kisaran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga cerita itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DRTV and will be come back.